Koperasi Desa Merah Putih saat ini ramai diperbincangkan ya di tingkat kementerian untuk pemerintahan desa. Tetapi para kepala desa di bawah ini pusing memikirkannya ya, seperti apa nantinya pendanaannya ataupun mekanisme pendiriannya. Walaupun kita lihat ya sudah ada juklak juknis untuk pendirian Koperasi Desa Merah Putih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Dan tidak bosan-bosan saya mendoakan kawan-kawan dan teman-teman selalu ada dalam kondisi sehat, selalu dilancarkan aktivitas dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Program Bapak Presiden Prabowo mendirikan 80.000 koperasi desa merah putih di seluruh Indonesia ya. Di setiap pemerintahan desa itu sepertinya wajib ya. Karena kita lihat berita saat ini merupakan berita yang cukup ramai ya diperbincangkan mengenai koperasi desa merah putih. Bahkan tidak hanya satu kementerian saja membicarakan mengenai program ini. Kenapa pemerintah pusat menjadi konsen mengenai kegiatan koperasi desa merah putih ini? Apakah ini menjadi tanya besar bagi pemerintahan desa dan kepala desa? Bahasan mengenai koperasi desa merah putih ini tidak hanya di kementerian desa ya. Itu banyak melibatkan kementerian-kementerian lain seperti Menteri Koperasi, terus Menteri Dalam Negeri ataupun menteri yang lainnya. Ini menjadi sibuk semua mengenai koperasi desa merah putih ini. Walaupun kita ketahui sudah ada mekanisme ataupun juklak juknisnya mengenai pembentukan koperasi desa merah putih, akan tetapi kita lihat para kepala desa tidak sedikit mengeluh mengenai program ini. Karena kita lihat untuk pendanaannya seperti apa, apakah nantinya diambil dari dana desa, ataupun mekanisme untuk koperasi ini apakah nantinya di bawah ataupun di atas dari badan usaha milik desa. Ini menjadi tanda tanya besar ya bagi pemerintahan desa. Pada jumpa pers yang lalu ataupun sosialisasi kita lihat ya untuk pendanaan dari koperasi desa merah putih ini dari berbagai sumber ya. Bisa dari APBN, APBD ataupun pihak lainnya. Nah, akan tetapi kita lihat di sini dari pemerintahan pusat, kita lihat sudah ada itu kemarin-kemarin mengenai pendanaan awal dari dana desa. Oke, kita lihat ya dana desa itu semenjak dikeluarkan ataupun dicairkannya dana desa itu untuk pembangunan fisik ataupun pemberdayaan yang ada. Melalui mekanisme musyawarah telah dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintahan desa. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Apakah nantinya dana desa ini digunakan sebagian ataupun keseluruhan untuk koperasi desa merah putih ini? Apa jadinya nanti hasil musyawarah yang telah dilaksanakan di pemerintahan desa ataupun di masyarakat mengenai prioritas kegiatan pembangunan fisik ataupun pemberdayaan yang ada. Para kepala desa sebenarnya di bawah ini masih bimbang ya, masih pusing mengenai mekanisme untuk pendanaan koperasi desa merah putih ini. Apalagi banyak pertanyaan seperti apa nantinya kepengurusan untuk koperasi merah putih ini. Apakah nantinya kepengurusan ini bisa double kepemimpinan ataupun bisa double job apabila pengurus ini memiliki jabatan tertentu di suatu kelembagaan atau yang lainnya. Terus mengenai pendanaan seperti apa perinciannya ini untuk dana awal koperasi desa merah putih. Ini sebagian besar masih tanda tanya ya. Makanya untuk sebagian ataupun keseluruhan pemerintahan desa ini belum melaksanakan musyawarah desa khusus atau musdesus mengenai pendirian koperasi desa merah putih. Apabila benar-benar menggunakan dana desa, seharusnya pemerintah sudah berpikir mengenai dana desa yang sudah dimusyawarahkan itu ya untuk program kegiatannya. Nah, mungkin saja nantinya ataupun sudah berpikir nih pemerintah untuk dana awal. Belum lagi ketahanan pangan yang kegiatannya itu harus dilakukan oleh badan usaha milik desa. Itu menambah poin-poin berpikirnya ataupun bimbangnya dari para kepala desa. Sedangkan mungkin tidak satu ataupun dua saja ya badan usaha milik desa di seluruh Indonesia di pemerintahan desa itu belum terbentuk ataupun sudah terbentuk akan tetapi tidak berjalan dengan baik. Nah, itu harus diperhitungkan oleh pemerintah pusat.
Bisa saja barangkali nanti pemerintah pusat bisa mendanai ya koperasi desa merah putih ini di luar dari dana desa, ataupun dana desanya itu bisa ditambah. Dan poin yang ditentukannya itu adalah untuk koperasi desa merah putih itu bisa lebih aman ya untuk hasil dari musyawarah desa yang telah dilakukan. Jadi kegiatan prioritasnya itu tidak dipermasalahkan ataupun tidak dihilangkan keseluruhan ataupun sebagian. Karena saat ini untuk perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa itu tidak semudah seperti yang dulu ya. Banyak aplikasi yang harus diisi serta musyawarah yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa dengan masyarakat. Menjadi menarik juga ya, kemarin ada konferensi pers dari Menteri Koperasi mengenai pengurusnya. Nah, si pengurus ini harus melalui BI checking. Oke, apakah ini terlalu berlebihan sobat? Bisa saja sih, karena kita lihat ya BI checking ini adalah mekanisme salah satu untuk integritas kepengurusan dari suatu kelembagaan. Apakah beliau ini memiliki pinjaman ataupun yang lainnya, apakah telat bayar atau tidak? Ini BI checking bisa mendeteksi seperti apa nantinya kepengurusan. Tetapi sepertinya ini berlebihan Bapak Menteri. Oke sobat, berikan komentarnya ya mengenai koperasi desa merah putih ini seperti apa nih baiknya. Maka permasalahan-permasalahan ataupun identifikasi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah ketika program koperasi desa merah putih ini harus masuk ataupun wajib kepada pemerintahan desa. Ini kan informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dukung channelnya ya dengan tekan tombol subscribe dan jangan lupa berikan like-nya dan juga komentarnya. Selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur bila perlu dan selalu semangat menjalani aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.